Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libya Podcast dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Libya Podcast. Dan hari ini kita hadirkan tokoh-tokoh dari para siswa yang luar biasa unik. Dan ini adalah saudara Yakfi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga penyiar suaranya ya. Penyiar bukan? Enggak, aku bukan penyiar. Oh bukan. Ya, teman aku penyiar loh. Penyiar ya. Tapi suaranya enak ya Yakfi. Masya Allah, terima kasih. Oke. Yakfi ini saya undang karena beliau aktif di investor. Kita punya komunitas intelijen investor dan Yakfi termasuk yang aktif mengajari, berdiskusi dengan teman-teman dan saya menarik juga nih. Saya ngajarin investasi di pasar modal yang tapi anak-anak ternyata ya cari sendiri dan ilmu memang sudah terbuka. Dia sudah berbicara masalah Bitcoin nih. Siap. Dan Bitcoin ini menurut kamu di sekolah banyak gak anak-anak yang sudah mengerti dan paham dan aktif di situ? Mungkin buat di sekolah sendiri ya, teman-teman sangat amat jarang ya. Mungkin bahasanya itu baru kayak apa sih kripto, Bitcoin misalnya. Kayak gitu masih belum bisa ada yang mendalami sampai ada yang di titik invest itu masih jarang banget. Mungkin ada teman aku salah satunya Desla, mungkin Bapak juga tahu, itu mungkin saya salah satu aktif juga. Mungkin kalau di sekolah tuh ya belum banyak yang tahu mungkin ya buat soal si Bitcoin, hanya sebatas pernah mendengar sesekali atau mungkin pernah melihat di TikTok mungkin ya anak-anak sekarang tuh mungkin seperti itu sih. Kalau kamu dapat informasi Bitcoin itu dari mana tuh? Pertama mungkin dari dapat informasi Bitcoin sendiri itu dari YouTube, terus TikTok, sosial media lah. Sekarang kan gampang tuh dapat informasinya. Oke, tapi kan tidak semua orang ya. Memang di YouTube, di TikTok sudah ada tentang Bitcoin, tapi tidak semua orang tertarik. Nah, kamu sendiri kenapa tertarik? Nah, jadi aku tuh tertarik gara-gara mungkin aku tuh sangat pengen mengetahui kalau si kripto ini tuh bakal menjadi sesuatu yang besar di masa depan, Pak. Jadi kenapa aku interest buat pelajarin, mungkin ya mengulas gak sampai mendalam banget. Aku juga masih terus belajar soal si kripto ini. Gara-gara dari misalnya kita ambil USA deh. Banyak beberapa negara-negara besar yang udah memang menjadikan kripto ini sebagai alat transaksinya. Terus ada juga sistem yang namanya blockchain, Pak. Nah, si blockchain ini kan justru sistem yang nanti bakal dipakai di Web3 Pak, dimana itu tuh lanjutan dari web yang sekarang kita pakai. Jadi si blockchain ini bakal jadi suatu sistem keamanan yang konkret dan bisa digunakan lebih baik gitu, Pak. Jadi aku mikirnya lebih ke masa depannya, seperti itu sih. Kenapa aku interest tuh. Para pemirsa ya, ini memang di dunia pendidikan nih kita harus lompat ya, harus shiftingnya harus cepat karena ada istilah Web3, ada istilah blockchain. Itu kita sebetulnya baru konsep aja di kepala saya juga. Konsep blockchain, kemudian Web3 itu apa sih? Saya baru kenalannya tuh. Tapi konsepnya teknis dan sebagainya apa, keberuntungannya. Dan bahkan saya dengar blockchain di Filipina itu sudah digunakan untuk rapot gitu. Oh, itu gimana caranya? Saya bilang nggak tahu. Nah, tapi ini kembali ke Bitcoin ya. Kalau Bitcoin itu kan sekarang koin-koinnya banyak ya. Banyak diperjualbelikan ya. Dan itu sebetulnya apa sih motivasi Anda untuk terjun ke Bitcoin itu? Mungkin bukan Bitcoin aja ya, aku juga masih suka nyari altcoin, di mana altcoin ini teman-teman itu jadi koin selain Bitcoin. Kalau di crypto altcoin tuh banyak lah, kayak misalnya Ethereum mungkin teman-teman tahu, terus Solana mungkin itu big three lah di market crypto itu. Nah, kenapa sih aku tertarik mungkin terjun juga ke dunia Bitcoin ini? Balik lagi karena teknologi yang dia kasih dari white paper yang Satoshi Nakamoto kasih itu, si peer-to-peer transaction tanpa adanya bank, itu tuh merupakan, menurut aku itu kayak, oh ini nih kayaknya di teknologi masa depan tuh kita tuh bakal langsung terkoneksi tanpa adanya sistem yang harus mengusatkan si informasi-informasi kita. Jadi kan itu bisa jauh lebih transparan, betul gak Pak? Jadi misalnya kayak Google kan sekarang yang gede banget tuh yang kita pakai sehari-hari. Google tuh kan menyimpan semua data-data di server mereka. Sedangkan di dunia crypto market ini atau di cryptocurrency ini, si transaksi atau si servernya itu udah decentralized. Jadi semua orang tuh udah terhubung di komputer masing-masing. Kalau si server atau data-data mereka tuh gak disimpan di satu
pusat. Jadi misalnya kalau ke-hack misalnya Google kan itu bakal menjadi server Google misalnya ke-hack. Itu kan bakal istilahnya merambat ke semua warga dunia kan. Misalnya, jadi kita misalnya nggak bisa akses. Sedangkan dengan adanya decentralized ini, teknologi kripto itu tuh bakal jauh lebih aman Pak. Gara-gara si data-data kita tuh tidak terpusat pada salah satu tempat. Mungkin teknologinya masih banyak, cuma salah satunya itu sih Pak. Aku lebih melihat ke teknologi yang mereka kasih di masa depan yang mungkin menurut aku, oh ini menjanjikan nih 10 sampai mungkin 20 tahun ke depan seperti itu. Ya, itu saya juga nggak ngerti ya, kenapa ada Bitcoin, ada Solana, ada Ethereum, itu maksudnya di mereka itu bisnis atau bagaimana, terus dapat keuntungannya dari mana dan siapa yang mengelolanya, terus ada perusahaannya atau enggak gitu deh. Gimana menurut kamu? Apa maksudnya? Ya itu teh kayak Ethereum, Solana itu teh perusahaan atau bagaimana? Perusahaan sih itu mungkin ada pembuatnya juga sih kayaknya Pak. Ada pembuatnya. Iya, betul. Jadi mereka tuh punya fundamental juga buat teman-teman yang kadang kayak oh ini koin-koin goib nih nggak tahu siapa yang buat. Nah kalau teman-teman cari dari setiap karena mungkin aku basicnya fundamental juga Pak. Mungkin Bapak juga sudah tahu aku tuh ngecekin latar belakang sebuah perusahaan di saham. Nah itu juga bisa diterapkan sistemnya di crypto market ini Pak. Jadi misalnya Bitcoin, Satoshi Nakamoto kan yang buatnya. Terus misalnya aku juga invest di Solana tuh, aduh lupa deh aku namanya. Cuman aku itu background checking si koin-koinnya itu bergerak di bidang apa aja. Jadi nggak semata-mata aku invest. Terus misalnya ini pasti ngepump nih gara-gara FOMO misalnya kapan. FOMO ngepump ujung-ujungnya rugi terus kecewa kan. Nah aku tuh based on fundamentally, jadi aku melihat white papernya itu tuh bagaimana dia bekerja. Aku juga mungkin terus sama teknologi yang dia kasih kayak gitu sih Pak. Aku lebih background checking si koin-koin yang aku mau beli. Dan itu ada foundernya ya, ada pendiri-pendirinya, namanya dan dia bergerak dan terbuka itu informasinya. Terbuka jelas. Dan benar itu mereka juga bertanggung jawab mengembangkan itu mungkin ya? Bertanggung jawab pasti. Oke. Jadi ini ada cara menganalisis koin yang bagus itu sama seperti menganalisis saham yang perusahaan bagus. Saham. Iya, masa kan gini perumpamannya Pak. Misal kita mau beli kulkas misalnya Pak. Kita kan harus lihat dulu tuh spesifikasinya. Mulai dari mungkin wattnya, siapa terus daya yang dia pakai. Nah ini juga sama. Masa kita beli kulkas tapi kita nggak ngeliat itu dulu. Nah itu perumpamannya bisa dipakai di kripto. Tiba-tiba ini ditanya jadi kripto tuh beli berdasarkan alasan kita juga harus ada gitu, nggak harus semata-mata beli gara-gara FOMO. Harus rasional. Ya? Harus rasional, betul. Terus menurut kamu koin yang bagus itu menurut versi kamu ya? Yang koin yang bagus itu yang gimana menurut kamu? Koin yang bagus? Ini bukan ajakan untuk versi kamu ini Pak. Versi aku sendiri. Hasil analisis fundamental. Pertama mungkin aku pribadi menyimpan hampir 70% aset aku tuh di Bitcoin. Ya karena mungkin Bitcoin ini udah jadi orang seluruh dunia udah tahu. Terus salah satu market cap terbesar juga, aku invest di situ. Di si koinnya. Terus yang kedua ada Ondo mungkin untuk altcoinnya. Kenapa Ondo? Mungkin gara-gara dia real world asset, di mana dia tuh bergerak di bidang real world asset tuh mengganti si aset-aset yang kita punya di dunia nyata seperti stock, mungkin saham, lalu properti itu kita masukkan ke dunia blockchain atau kripto seperti itu. Sama Solana sih. Oke, jadi kalau kamu nyimpen duit di Bitcoin misalnya, kan turun naik tuh. Turun naik. Terus dari mana untungnya? Nah, mungkin sejauh ini aku tuh masih dalam ambang merah ya, portofolio aku. Merah di Bitcoin itu. Gara-gara mungkin market crash kemarin. Di mana market crash kemarin tuh di sekitar bulan Agustus gitu kalau nggak salah. Di USA itu sempat The Fed tuh belum mau nurunin suku bunga. Jadi sedangkan isu si inflasi dan angka pengangguran tuh semakin melonjak. The Fed tuh belum mau nurunin itu. Jadi si market crypto tuh terpengaruh hal itu juga. Akhirnya crash tuh dari pokoknya Bitcoin dari harganya 1 miliar satu koin tuh sampai harganya hampir 800 juta. Itu kan aku kaget tuh.
Nah itu bener-bener merah, aku panik selling waktu itu. Jadi langsung cut loss. Oh, cut loss juga. Cut loss juga aku, gara-gara panik. Mungkin aku juga baru mulai kan, anak SMA gitu ya. Lihat uangnya segitu banyak hilang. Padahal seharusnya nggak usah cut loss ya. Sebenarnya nggak usah cut loss karena aku tuh harus berpendirian kalau aku tuh melihat Bitcoin ini sebagai aset jangka panjang. Gitu. Mungkin kesalahan aku yang bisa aku pelajari itu waktu bulan Agustus kemarin. Sempat tuh, jadi keganggu juga mentalnya. Emosi aku ganggu. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya kalau mau di Bitcoin aman itu tidak jantungan, tidak rugi dan sebagainya, berarti harus jangka panjang ya. Long phase investing. Aku juga sistemnya long phase investing, Pak. Investing jangka panjang. Ya cuman 3 tahun, mungkin 3 tahun, 5 tahun. Aku nggak gitu gak terlalu melihatnya. Aku ngelihatnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi kamu prinsipnya nabung aja setiap berapa periodenya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Aku sebulan. Sebulan ya? Sebulan langsung akumulasi. Uang jajan aku semua kumpulin. Dipotong sekitar 70%-nya aku langsung masukin ke kripto. Oh gitu. Iya. Kalau uang jajan itu diolah kamu ya? Iya. Jadi aku bisa dibilang gak banyak nongkrong lah. Gara-gara mungkin ya seperti itu. Ya tapi nongkrongnya nanti kalau sudah Nongkrongnya nanti udah kaya, udah nongkrongnya udah di Dubai gitu. Oh, amin. Nah, ini keren. Nongkrong di Dubai nggak apa-apa. Nongkrong di pinggir jalan aja. Iya gitu. Nah, nanti jadi simpan dulu kesenangan itu disimpan dulu. Kita bersakit-sakit dulu ya. Benar. Tapi kamu sebelumnya nggak tertarik di saham? Justru aku berterima kasih banget buat Pak Toto ini, ya kan, mengenalkan aku ke dunia investasi ini, Pak. Mungkin kalau aku di SMA lain mungkin nggak tertarik ini ya mungkin. Jadi aku interest justru di saham dulu teman-teman. Jadi kenapa dan makanya itu kenapa kripto aku sangat amat suka mencari latar belakang si koinnya dulu. Karena kan aku kalau misalnya saham aku fundamental juga, jadi lihat laporan keuangannya, lalu lihat siapa pemiliknya itu si rekam jejaknya bagaimana. Nah itu aku pakai juga di kripto. Jadi cara berpikir untuk investasi di pasar modal di saham sama dengan di kripto. Jadi tinggal shifting aja ya. Mungkin nanti kalau hasil dari Bitcoin juga bisa diversifikasi di saham di ini. Bisa. Karena tadi yang kalau saya sih masih di saham ya, ini generasi tua nih saya. Kenapa? Karena cari aman, tiap tahun dapat dividen gitu. Kalau kripto kan nggak dapat dividen ya. Betul. Cuman kenaikannya itu bisa sampai persentasenya 10%. Iya. Bisa tuh ada koin-koin gorengan. Bitcoin juga kan naik waktu itu dari 200 juta itu ya. Saya ingat itu waktu crash tahun berapa. Saya juga cut loss tuh waktu itu. Sudah kapok udah lah. Tapi pas ternyata salah juga. Harus di hold. Naik lagi sampai ke 1M. Bahkan sekarang diprediksi katanya 225 sampai 2M ya. Ya sampai segitu di tahun 2025 tuh. Ya. Terus ada komunitas yang diikuti di nasional atau kamu bergabung dengan Timothy atau bagaimana? Enggak sih, Timothy mungkin kelasnya udah mahal banget ya. Cuman emang aku tuh lebih ke cari informasinya tuh di Twitter. Di Twitter tuh komunitas kripto itu banyak banget. Jadi di Twitter lalu di Telegram juga, banyak tuh. Jadi aku suka cari-cari info tuh di Twitter sama di Telegram. Di Instagram juga aku follow beberapa. Terus aku juga banyak belajar mungkin prinsip-prinsip cara mengelola keuangan, lalu cara jadi kaya sukses itu dari mungkin Timothy Ronald ya. Anak-anak sekarang juga pasti tahu lah. Baik, para pemirsa, ini di dunia pendidikan kadang-kadang kita tertinggal ya. Pengetahuan guru-guru tertinggal karena sekarang ilmu itu sudah terdemokratisasi karena ada HP dan dia bisa sebetulnya. Apa sih yang diharapkan pembelajaran sekarang? Ya, kamu kan sekolah ada yang ngajarin, misalkan di ekonomi ada blockchain gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau diadain mestinya ada nggak menjadi bisa nggak menurut Anda nih? Menurut aku bisa ada, tapi kita tuh masih kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, Pak. Jadi maksudnya kalau pun ada yang ngajar ya, pasti masih sulit untuk mencari orang-orang yang expert di dalam bilang blockchain lalu mungkin kripto. Itu tuh kan sedikit banget, Pak, di Indonesia. Iya. Masih kurang dari 10% kayaknya, Pak, tentang kripto ini, apalagi yang udah jago di bidangnya. Apalagi sekarang masih ada yang bilang haram kripto. Iya, kayak gitu. Terbagi-bagi, ada yang menolak perubahan, ada yang padahal menurut saya
ini kan blockchain itu teknologi. Teknologi, teknologi. betul. Ha. Haram dan halalnya kan gimana yang ngegunainnya ya. Betul. Nah sekarang kan terus ini pasarnya terus meningkat. Indonesia berapa tuh? Saya nggak tahu statistiknya orang yang sudah akses ke kripto. Aduh, aku juga kurang tahu ya Pak ya. Cuman masih sedikit banget lah, bisa dibilang. Ya contohnya di sekolah aja kamu berapa temen yang sudah mulai action? Iya, sudah mulai action kayaknya kehitung jari deh teman-teman. Kayak mungkin 5, 10 yang udah benar-benar terjun dan udah mulai invest tuh nggak banyak. Yang sudah mengenal pasar modal pasti dia mudah ya Betul. pindah ke kripto itu mengerti. Bisa jadi, iya. Tapi kalau yang nggak dari sekarang anak-anak diajarin, ada yang nyoba, ada yang enggak, masih pikir-pikir, bahkan ada yang 3 tahun sudah ajarin nggak gerak-gerak juga ada sekarang. Sulit sekali yang mengajar, dan ini butuh critical thinking ya. Betul. Nah, tadi kamu kan literasi membaca fundamental itu kan butuh literasi, Betul. analisis ya, Iya. kritis, berpikir kritis dan kreatif juga kan. Baik, Yakfi, sebetulnya Anda optimis itu di Bitcoin bisa sukses gitu kamu? Dibilang optimis di Bitcoin, aku sejujurnya sangat amat optimis ya. Tapi aku nggak menaruh juga seluruh aset aku di, maksudnya bukan seluruh aset, seluruh harapan aku di Bitcoin. Aku juga masih punya visi, aku tuh pengen punya bisnis yang emang bergerak sejalur dengan kripto ini Pak. Oke. Jadi buat mungkin teman-teman, aku tuh buat juga aku tuh lagi sedang dalam proses belajar untuk web design. Oke. Desain web. Ini. Jadi semuanya berbasis teknologi informasi ya. Betul. Web design ya. Nah, jadi web design ini kan luas, Pak. Nah, aku niche lagi atau aku perkecil lagi. Aku mau bergerak di desain web apa? Dilihat-lihat, karena aku mungkin memahami dan belajar kripto juga, kenapa gak aku iringin bareng dengan web design ini. Jadi aku bisa coba freelance atau mungkin cari di komunitas-komunitas market kripto yang emang tertarik buat ngembangin websitenya. Nah, aku bisa coba bantu tuh di si kripto itu. Kayak gitu Pak. Jadi kan kalau misalnya kripto nih dalam 10-20 tahun ke depan bakal nambah terus koinnya tuh. Kenapa nggak aku pakai peluang itu untuk aku jadiin kayak, jadi aku coba tawarin diri untuk membuat website buat mereka. Itu juga kan udah internasional Pak. Website apanya maksudnya? Jadi website web design. Ngedesain web. Jadi mulai dari kaitannya dengan kriptonya apanya di web design? Jadi layout. Misalnya kan sekarang tuh kita kalau misalnya nyari informasi itu pasti butuh namanya sosial media kan. Yeah. Nah, salah satu yang mereka butuhin juga website Pak. Yeah. Dimana di website kripto itu, misalnya nih website Solana atau website Chainlink misalnya, atau ya Solana deh yang mungkin teman-teman lebih familiar. Nah, di situ tuh ada informasi-informasi yang bisa dipakai seorang investor buat jadiin fundamental mereka, mulai dari white paper, mereka bergerak di industri apa, terus mungkin visi mereka 5 sampai 10 tahun ke depan tuh apa. Nah, itu tuh di website itu ada. Nah, aku tuh pengen jadi salah satu orang yang ngebuat atau ngedesain si website itu. Jadi website itu berfungsi sebagai pusat informasi dari si koin kripto itu. Jadi kayak marketplace juga mungkin ujung-ujungnya nanti ke sana. Enggak marketplace, cuman lebih ke si koin itu bergerak tentang apa misalnya. Kayak gitu. Hanya informasi aja. Informasi aja. Ini kumpulin semua koin itu, informasi semua ada di situ. Bisa dibilang. Jadi orang nggak sulit kemana-mana. Cukup satu website, ya semua dapat informasi semua. Iya, kayak di ini mungkin kayak di saham itu ada RTI Bisnis. Ya. RTI Bisnis kan 800 saham itu ada. Iya. Jadi dia masuk aplikasi. Bisa dibilang seperti itu. Oke, saya kira ini luar biasa visimu itu ya, dan ilmunya nggak diajarin di sekolah ya. Ya seperti itu. Kita mungkin sebagai gunanya critical thinking tuh itu sih Pak, menurut aku yang belum digunakan tuh. Coba lihat deh, jangan 3 sampai 5 tahun ke depan. Coba lihat lebih jangka panjang lagi, nanti sampai tua, sampai mungkin punya cucu tuh, kalian tuh harus udah seperti apa? Yang aku pikiran tuh seperti itu sih Pak. Ya memang. Sementara kita berdoa panjang umur ya, tapi kita nggak tahu umur kita panjang ini gimana gitu ya. Kalau panjang umur susah cari kerja kan repot juga ya. Maka mungkin harus beradaptasi dengan teknologi. Betul banget. Ya nanti kuliah kemana kamu rencana? Aku kuliah Brawijaya sih pengennya, universitas. Jurusannya pasti ke teknologi informasi jurusan. Aku sebenarnya masih bimbang, cuman aku pengennya engineering kan, teknologi teknik industri sebenarnya. Cuman masih bisa, aku juga sekarang malah kepikiran untuk coba DKV enggak ya gitu. Tapi
Tapi sekarang ya gimana kamu sukanya aja sih sebenarnya. Betul. Karena kan ilmunya kalau memang suka, kuncinya kalau suka pasti dia nyari sendiri. Ilmunya kan sekarang nggak perlu ada dosen, nggak perlu kampus dan sebagainya. Banyak orang sukses nggak pakai kampus. Ya, tapi ada satu juga, selain suka harus fokus Pak. Bener kan? Jadi jangan loncat-loncat. Misalnya udah suka, udah fokus, misalnya udah mencoba untuk fokus, tapi setelah suka itu dia malah loncat ke industri lain gara-gara udah ngalamin susahnya di si industri itu. Jadi menurut aku suka aja nggak cukup, tapi kalian harus bener-bener fokus sampai jadi yang terbaik di bidang itu, baru kalian bisa sukses. Kayak gitu sih Pak. Memang begitu. Dan tugas guru ini saya hanya mengantarkan aja, dan saya juga belajar dari Anda sekarang. Jadi inilah yang disebut dengan merdeka belajar itu. Jadi bukan lagi belajar mengajar, jadi tapi belajar dan belajar gitu, sharing knowledge seperti ini. Karena tadi informasi kan sudah ada di HP ya. Betul. Jadi Anda bisa lebih fokus kepada bidang apa, ya guru juga fokus ke bidang apa. Jadi guru sebetulnya sekarang juga harus mulai terbuka ya, dan mengakses diagnosis anak-anak tuh sebetulnya sudah belajar apa. Dan jangan sampai ketinggalan ini. Betul, iya. Baik ya Kwi, ini pesan nih buat teman-teman terakhir nih yang usia remaja ini. Menurut Anda itu aman tuh kripto ini, bagaimana tuh kalau misalkan bisa terjerumus dan sebagainya, ditipu atau apa? Tapi menurut kamu aman gak buat usia kamu nih? Menurut aku aman, tergantung kalian pakai atau gimana cara kalian menggunakannya sih. Misal kalian, aku sendiri kan pakai exchange lokal yang pastinya udah aman gitu. Kayak kemarin sempat tuh si Indodax, kan aku pakai Indodax itu ke hack tuh, gak bisa dibuka 2 harian. Kan aku panik tuh. Cuma Indodax sendiri kan udah ada dari lama. Terus aku udah percaya juga sama perusahaannya. Pilih exchange yang terpercaya lah. Iya. Terus buat kriptonya sendiri, kalau emang nggak mau rugi ya jangan ke kripto gitu. Kalau emang kalian misalnya nggak mau lihat uang kalian minus gitu, ya jangan di kripto, udah aja di deposito atau apa. Tapi kan keuntungannya juga dikit. Iya. Ya udah, aku mah cari high risk yang high return juga selagi masih muda. Terus aku bisa menerima resiko yang aku kayak misalnya uang turun berapa, aku masih bisa nerima. Kenapa nggak aku taruh di situ aja? Iya. Betul. Oke, jadi sebetulnya saya kalau kripto itu sebenarnya low risk itu. Yang high risk itu kalau beli kripto pakai utang. Iya kan? Kalau pakai utang high risk. Iyalah. Tapi kalau uang sendiri itu low risk. Kenapa? Karena kan aset dibeli. Selama asetnya dipegang akan hilang duitnya. Kecuali cut loss. Betul. Nah, kuncinya adalah jangan cut loss. Supaya nggak cut loss apa? Menurut kamu supaya nggak cut loss apa? Supaya nggak cut loss, menurut aku kalian harus punya pendirian yang kuat terhadap koin yang investasi kalian. Misalnya kayak aku, misalnya Bitcoin misalnya, atau mungkin Solana. Kalian udah yakin banget tuh sama teknologi, kalian udah percaya sama diri kalian sendiri aja, udah nggak usah lihat orang-orang lain. Jadi berdasarkan apa yang kalian baca, apa yang kalian simpulkan, kalian itu udah berpendirian di situ. Jadi terus balik lagi ke target investasi kalian. Kalau misalnya 10-20 tahun ya jangan cut loss di 2-3 bulan pertama kan. Jadi kan nggak sesuai. Artinya saya tadi kuncinya menurut Bapak ini, kalau tidak mau cut loss, percaya nggak sama perusahaan itu? Betul. Sama koin itu percaya nggak? Harus percaya. Nah, kalau udah percaya hasil riset, hasil analisis, ya sudah. Betul. Mau turun berapapun nyantai aja. Nyantai aja. Nah itu kan low risk. Benar sih. Bisa dibilang. Oke, begitu. Sahabat Libel dimanapun berada, ini kita berbicara tentang teknologi di masa depan ya, dan sekolah tidak boleh menutup diri, harus terbuka. Iya. Nah, sumbernya kita belajar dari anak-anak loh. Karena ahli-ahli kita ini kadang-kadang ahli-ahli yang sudah tua kan, tua yang kadang-kadang nggak mau baca dan nggak mau terima perubahan dan udah capek. Makanya saya belajar ke anak-anak, apa sih yang dilakukan anak-anak selama ini dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ternyata kita menemukan tadi anak-anak sudah jauh berpikir ke depan. Bahkan mungkin guru-guru masih kita, kepala sekolah masih ada yang belum berpikir ke sana. Dan disinilah kita harus saling menghargai kepada anak-anak, kepada sesama guru, sama pokoknya semua informasi ini masing-masing memilikinya. Dan dunia pendidikan ini tujuannya menurut saya adalah mari budayakan untuk belajar sepanjang hayat. Sepakat ya? Sepakat. Emang hidup itu cuma untuk belajar sama belajar. Dan dari belajar itu kita harus membaca. Literate. Benar. Oke, begitu.
Sahabat-sahabat Libya dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.